wabarakatuh dan selamat pagi. Kami adalah tim penelitian di Kecamatan Medan Denai, Tembung dan sekitarnya yang terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1 yang terdiri dari Farida Hanum. Saya Mas Jemilan Siregar. Saya Regita Yolanda. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Liza Dira. Saya Kezia Lubis. Saya Angel Valentino. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Mona Amanda Nababan. Saya Putri Rahmadani Nasution. Saya Farhan Sukri. Dan kami dari kelompok 5, saya Alstar Simanjuntak. Saya Kristi Septia Evosepin. Saya Arsyanda Aulia Putri. Berikut ini adalah video hasil penelitian kami. Cerdas Insan. Selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Kami ingin meneliti tentang usaha Bapak ya. Jadi perkenalkan, nama saya Farida Hanum Pak. Saya Mas Jemilan Siregar. Jadi di sini kami mau wawancara atau meneliti tentang perpajakan UMKM Pak. Sebelumnya kami mau kasih tahu di sini kami ada nanti 2 sesi kan Pak. Pertama kami tanya dulu, nanti baru setelah itu kami jelaskan tentang perpajakannya sedikit aja gitu kan Pak. Jadi saya mau tanya Pak, pertama kira-kira kapan usaha Bapak ini berdiri? November 2020 bulan 4 Bulan 4. awal Covid. Oh, awal COVID-19. Pertanyaan pertama itu Pak, penghasilan dari penjualan atau omset Bapak itu per tahunnya berapa? Per tahun 1 M ada. Pertanyaan yang kedua itu Pak, aset atau kekayaan bersih selain tanah dan bangunan per tahun? Nggak ada, saya nggak punya rumah, nggak punya tanah. Apakah Bapak sudah punya NPWP? Kalau NPWP belum punya. Tempat usaha Bapak ini menetap atau pindah-pindah Pak? Ini bisa terjadi pindah karena kadang kan kita nggak tahu suatu saat ada apa kan penggusuran, ya siap digusur. Mohon maaf Pak, sebelumnya Bapak sudah menikah atau masih lajang? Baru menikah. Sudah menikah. Lagi berapa Pak? Anak saya 1. Oh, anak 1. Perusahaan selalu melaporkan pajaknya atau tidak Pak? Jika melaporkan pajak, Karena- pajak apa saja yang dilaporkan Pak? Karena saya nggak ada NPWP. Oh iya, jadi nggak pernah melaporkan ya Pak? Ya, Apakah ada karyawan di sini Pak? 1 ya Pak? sini karyawannya ada 5. Yang di sini aja. Jadi Pak, gaji karyawannya berapa Pak? Di bawah 1 juta sih. Kalau untuk gaji karyawannya itu per hari atau per saat? Ada per bulan, ada per hari, ada per minggu. Kalau yang per bulan itu Pak? Per bulan pertama masuk 750. Selain gaji, apa ada penghasilan lain yang diberikan kepada pekerja Pak? Bonus ada. Oh iya, itu biasanya per tahun atau gimana? Bonus sih per bulan. Per bulan. Di setiap gajian. Untuk pencatatan keuangan tadi kan hitung sendiri aja ya Pak? Itu ada khususnya atau yang harus kasnya aja gitu? Nah, yang terakhir ya Pak, untuk pencampuran uang pribadi sama uang usaha itu ada nggak gitu? Atau terpisah, memang Bapak pisahkan gitu? Campur sih. Campur, Karena kan campur. saya berkeluarga. Ya, jadi itu yang kadang kan kalau UMKM tuh ada campuran gitu kan Pak. Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk efektivitasnya itu tidak boleh gitu materi perpajakan UMKM tadi kan Pak. Usaha Bapak ini tergolong usaha kecil kan karena tidak ada melakukan perpajakan juga gitu, dan tapi pada dasarnya kan perpajakan ini juga salah satu pungutan yang sifatnya memaksa gitu. Nah, itu yang jadi fokus kan Pak. Nah, kalau UMKM sendiri pajaknya itu ada 3 sebenarnya kan. Namanya PPh final, baru PPh pasal 21 untuk karyawan. Jadi kalau misalnya usaha mikro tadi kan Pak, kekayaan bersih atau aset ini tidak termasuk tanah dan bangunan, maka maksimal itu dia 50 juta setahun. Jadi kekayaan bersihnya itu kira-kira 50 juta setahun gitu, dan omsetnya maksimal 300 juta setahun. Tapi tadi Bapak bilang omset Bapak juga lebih dari 300 juta ya kan Pak? Nah ini udah bisa dikenakan pajak sebenarnya Iya, kan Pak? itulah. Kan tergantung nih. Itu kan saya jual ini. Ini kan mungkin ini lagi viral-viralnya mungkin. Karena kan masa viral itu kan ada sebulan atau 2 bulan, nggak panjang gitu.
yang namanya sosmed itu kalau viral itu jarang yang seumur hidup atau seterusnya gitu. Jadi mungkin itu pas omset yang viral itu. Oh jadi yang sekarang ini Pak. Ngerti kan? Nah, ngerti kan? Nah, kalau tahun ini mungkin nggak nyampe segitu. Oh tahun 2010, 2020 lah awal-awal buka. Nggak nyampe. Kalau 2022 tahun kemarin nyampe nggak? Enggak ya. Kira-kira berapa nih Pak? Sekitar hampir nggak nyampe 300, hampir 300. Berapa bedanya ya? Tapi sebenarnya kalau pajak UMKM ini kan Pak, itu pajak UMKM ini PPh final tadi sebelum tahun 2018 dia 1%. Tapi setelah 2018 kan itu turun dia. Setelah 2018 turun menjadi 0,5%. Jadi untuk kedepannya ini nggak ada problem. Nggak ada, kami cuma mau Wawancara aja. atau riset. Jadi ini untuk kami gunakan untuk buat makalahnya gitu. Kalau kita mau ngurus NPWP atau apa perpajakan itu, Itu dapat di sana langsung ke kantor pajakan atau mungkin kalau kami itu ada online Pak. Apa ya kami belum S Doger Didi ya? Makasih ya Pak. Maaf ya, Selamat siang Kak, kami dari mahasiswa Unimed. Izin mewawancarai Kakak. Sebelumnya saya sedang berbicara dengan Kakak siapa? Cici. Kakak Cici. Sebelumnya Kak, mohon izin dulu. Kalau ini hanya sosialisasi untuk tugas kuliah tentang meneliti perpajakan UMKM. Sebelum memulai Kak, kami mau ngasih tahu kalau di sini nanti ada 2 sesi. Sesi wawancara, lalu sesi kami nanti menjelaskan sedikit tentang perpajakan UMKM. Boleh tanya Kak, kapan usahanya mulai berdiri? Kurang lebih 3 tahun. Modal awal dalam pembukaan grosiri ini? Modal awal semuanya. Iya. Ya. Rak-raknya gitu. Iya. Kurang lebih 20 juta. 20 juta. Penghasilan dari penjualan atau omset per tahunnya itu berapa? Per tahun nggak pernah ngitung pula, per hari kan. Iya, berapa Per harinya berapa? Kurang lebih 3 juta. Oh, per hari 3 juta. Itu yang kotor ya. Aset atau kekayaan bersih selain tanah dan bangunan tempat usaha per tahun? Belum lah, baru kendaraan. Baru kendaraan. Kalau rumah Kak, belum ya. Tempat usahanya ini menetap atau pindah-pindah? Pindah-pindah lah. Pindah-pindah? Iya, masih kontrak. Masih kontrak ya? Iya. Berarti dalam 3 tahun terakhir kira-kira udah berapa kali pindah Kak? Maksudnya, ya belum pindah lah. Maksudnya kontrak di sini bukan hak milik, bukan punya kami gitu. Tapi tetap di sini. Tetap di sini. Apakah di UMKM ini ada melakukan pencatatan laporan keuangan gitu? Misalnya kakak buat siklus arus kasnya aja gitu. Kemarin tuh ada berapa bulan lah, cuman karena pas nggak ada yang jaga ya, karyawan yang lain dibuat pembukuan. Oh, jadi penggantian karyawan ada yang jaga, nggak ada yang buat kan, istilahnya percaya aja lah gitu. Kalau misalnya dari penghasilan UMKM ini sendiri, apakah ada pencampuran uang pribadi sama uang usaha gitu kan? Ada. Kalau kekurangan modal terpaksa kan diambil. Oh, diambil dulu ya kan? Iya. Habis itu kan kalau apa, keluarin lagi. Kakak udah menikah atau belum? Sudah. Berapa tahun atau mempunyai berapa? 2. Kalau suami kakak ikut kerja juga atau? Suami kebetulan sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Oh, maaf ya Kak. Kak. Jadi Kak di sini ada karyawan? Adik lah 2. Ya. Kalau boleh tahu gajinya berapa Kak? Per hari tergantung, kalau orang itu banyak kerjaannya 80.000 satu hari. Itu bonusnya ada nggak? Bonusnya per tahun lah. Bonus THR. Kadang satu orang 500. Tergantung lah, kalau banyak dapat kan. Di sini kakak ada NPWP nggak? Oke, selanjutnya sesi kedua kan mau sosialisasi sedikit tentang UMKM dan perpajakan. Jadi gini Kak, omset Kak per bulannya Per hari. Kakak bilang per harinya 3 juta. Berarti sebulan itu 3 kali 39 lewat dari 90 juta per bulan. Berarti per tahun 1 miliar 80 juta. Ini tergolong masuk ke dalam
usaha kecil, ya usaha kecil lah. Kalau dia usaha mikro itu maksimalnya 300 juta setahun omsetnya. Jadi kakak masuk ke usaha kecil karena hasil penjualan atau omsetnya itu lebih dari 300 juta sampai 2 miliar 500 juta. Kalau usaha mikro itu gimana? Kalau mikro itu dia yang hasil atau penjualan omsetnya itu di bawah maksimal 300 juta setahun, Kak. Ada berapa macam usaha? Berapa golongan? Tiga, Kak. Apa Tiga aja itu? usaha. Yang pertama usaha mikro, yang kedua usaha kecil, yang ketiga usaha menengah. Ya kalau usaha mikro hasil penjualan atau omset maksimalnya itu 300 juta per tahun. Kalau dia usaha kecil hasil atau penjualan omsetnya itu maksimal 300 juta sampai 2 miliar 500 juta. Kalau dia usaha menengah, hasil penjualan atau omsetnya itu maksimal lebih dari 2 miliar 500 juta sampai 50 miliar. Berarti paling akhir usaha mikro gitu. Kalau UMKM dia paling akhir tuh menengah Kak. 500 juta sampai 4,8 M itu kan masih kena PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final namanya. Jadi PPh final ini tarifnya awalnya 1%. Nah di tahun 2018 diubah jadi 0,5%. Jadi dikurangi kan sama pemerintah untuk UMKM tadi di bawah 4,8. Terus di tahun 2022 karena ada COVID, nah diberikan keringanan lagi yang di bawah 500 juta itu nggak akan kena PPh final. Tapi kakak harus kalau mau melaporkan pajak harus punya NPWP dulu, terus kakak harus lapor dulu ke kantor KPP-nya, kantor pajaknya. Atau kalau mau buat NPWP online juga bisa. Jadi pajak ini kan sebenarnya pungutan wajib ya kan Kak. Dan sisanya itu kayak memaksa gitu. Jadi memang harus nggak perlu juga sama pribadi dia kan untuk membeli itu atau apa kan itu lah ibaratnya. Jadi berarti yang harus dilakukan mungkin buat NPWP dulu ya. Semoga bisa bermanfaat lah ya kan Kak sosialisasi kami ini. Maaf ya Kak kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak waktunya Kak. Kami dari mahasiswa UNED, perkenalkan saya Mas Lina Seluar dan teman Saya Faridana. Jadi kami satu kelompok ini ya kami mencari kakak. Sebelumnya mohon izin Kak, kalau kami hanya sosialisasi untuk tugas kuliah tentang meneliti perpajakan UMKM. Jadi kami ini ada 2 sesi Kak. Yang pertama itu wawancara, yang kedua sosialisasi. Penghasilan dari penjualan kakak per tahun berapa Kak? Kalau per tahun sih nggak nentu ya, tapi kalau per bulannya rentangnya sih kadang di atas 3 jutaan sih gitu. Per bulan ya Kak? Iya, karena kan mainnya online sama offline store kan, tapi kerasnya sih di online-nya. Jadi Kak, aset atau kekayaan bersih selain tanah atau bangunan tempat usaha ada Kak? Per tahun? Mungkin motor gitu, mobil Kak? Nggak sih, belum sih. Belum. Jadi kakak udah punya NPWP Kak? NPWP suami punya. Tempat usahanya menetap atau berpindah Kak? Tetap di sini ya Kak? Mudah-mudahan di sini sih. Nah jadi Kak kira-kira usaha ini udah berdiri berapa tahun gitu? Udah Usaha berapa ini dari 2019. modal awal gini tuh untuk buat usaha ini berapa gitu Kak waktu? Kalau dibilang modal awal namanya online dulu pertama ya, Oh, iseng-iseng berhadiah sih pertamanya. Berarti memang bukan yang ada tempat usaha tapi memang Enggak, di rumah pertama. Oh, Karena kan suami kerja, saya kan ibu rumah tangga. Cuman kan memang sebenarnya karena apa namanya punya anak, jadi banyak yang dipikirkan ya udahlah tetap berpenghasilan tapi dari rumah. Berarti modal itu kira-kira untuk yang Kalau kakak pertama sih kayak jajan-jajan ini aja sih 200.000 pertama kan coba online pertama usahanya kayak daster satu seri kan 4 biji gitu kan. Di sini di usaha Kakak ini ada melakukan pencatatan laporan keuangan nggak? Ada. Apa aja gitu Kak kira-kira? Laporan keuangannya yang laporan keuangan. Oh kalau biasanya kami kan catat di buku ada, tapi di komputer pakai aplikasi ada juga. Kakak ada akses ke bank ini nggak? Ada sih. Maksudnya? Maksudnya modal gitu. Modal utama gitu. ya untuk mulai usaha ini ada akses pinjam Enggak, apa gitu. ini modal sendiri. Atau Iya, makanya kita dari 2019 fokus buka toko sekarang karena modalnya baru terkumpul di tahun ini baru bisa sebesar ini. Yang dulu masih kecil. Karena kan suami kerja di bank kan dulu kan, jadi kan mudah-mudahan sangat menghindari yang namanya riba-riba. Biar kecil dulu, yang penting besarnya pelan-pelan tapi udah punya kita gitu. sekarang masih di bank Kak? Udah enggak, udah sama-sama fokus di usaha. Oh.
kakak masih ada pencampuran uang pribadi sama hasil usaha ini nggak? Kalau hasil usahanya sih enggak, kan kita punya ATM M-Banking beberapa ya. Kita sangat kita usahakan untuk dipisahkan. Iya, iya. Tapi kan namanya usaha ini karena kan ada naik turun. Kalau misalnya kan kita punya uang pribadi nih. Misalnya barang ada mau sampai, nunggu uang putar ini bisa pakai dulu tapi langsung diganti pada saat itu. Kalau udah putarnya udah ada gitu. Pokoknya dari kita untuk kita lah. Jangan ada pinjaman keluar mudah-mudahan. Ya, tapi intinya kalau misalnya pakai duit usaha gitu bakalan diganti kan? Harus diganti, kalau enggak usaha kita nanti berantakan. Itulah ya. Adanya UMKM ini kan Kak banyak ya di luar sana yang mesti mencampur adukkan gitu. Cuman nggak bisa juga kayak gitu. Jadi nggak jelas labanya berapa. Terus cuma dapat capeknya doang. Jangan dong, capek ya. Kakak kan udah nikah, duanya nggak berapa? Dua. Duanya dua. Setelah untuk hitung tanggungan pajak juga nanti kan. Iya. Kakak punya karyawan berapa? Masih satu. Tapi di reseller saya ada 62 orang. Kalau boleh tahu gajinya berapa? Per bulan atau per hari? Per bulan. 1,5 juta. Tapi ada bonus penjualan. Tiap tahun atau? Setiap dia ada closingan per satu piece-nya 2.000. Satu piece. Biasa berapa kira-kira? Ya tergantung. Nah kira-kira kan Kak, Kakak karena pakai NPWP suami itu kira-kira pajak apa aja yang udah pernah dibayar gitu? Pajak rumah udah, rumah orang tua PBB. dari kita juga ya. Ya, baru kendaraan bermotor juga ada. Iya. Kalau yang tentang usaha ini kira-kira pajaknya ada yang udah pernah dibayar belum? Misalnya PPh pasal 21 atau PPh finalnya gitu. Itu saya kurang ini ya, soalnya Inilah. kalau ini kan sama-sama. Hari. Terus kan tadi mengenai pajak UMKM kan Kak, itu ada berapa tadi Git? Pajak UMKM? 3 ya? 3 ya. Kalau untuk dagang ya berarti cuma 2 gitu. Ada PPh final sama PPh pasal 21. Kalau yang PPh final ini sesuai penghasilan bruto Kak. Karena kalau dia penghasilannya di bawah 500 juta tadi kan nggak kena pajak sesuai PPh yang peraturan yang terbaru itu di tahun 2022. Karena sebelum 2022 itu 500 juta ke bawah masih tetap kena pajak gitu. Pas Covid kan udah mulai tuh penghasilan menurun gitu kan. Jadi ada keringanan dari pemerintah. Dia dikurangi gitu. Maksudnya diberikan keringanan di bawah 500 juta penghasilan nggak kena pajak. Terus kalau dia penghasilannya antara 500 juta sampai 4,8 M, berarti dia kena pajak 0,5%. Dan itu perhitungannya dari misalnya omset kakak kan tadi per bulan ya kakak bilang berapa tuh? 5 juta. 5 juta? Oh 3 ke 5 juta. Minimal. Berarti kalau Tapi biasa lebih. 5 lah kita. Paling minimalnya lah. Amin ya. 5 kali 12 ya 60 juta. Berarti kan belum kena pajak. Seandainya lah misalnya kita hitung 600 juta lah setahun itu nanti bukan langsung dikali 0,5%, tapi dia dikurangi dulu sama penghasilan tidak kena pajaknya yang 500 juta tadi. Berarti 600 juta dikurang 500 juta berarti 100 juta itulah yang dikalikan 0,5% gitu. Tapi seandainya pun penghasilan kakak lebih dari 4,8 M itu tarifnya bakalan lebih tinggi sih. Ya sesuai yang PPh pasal 17 tadi, tapi dikurangi sama penghasilan tidak kena pajak. Tapi enaknya memang digabung sih kan NPWP itu. Jadi nanti kakak gabung sama suami.